Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah aplikasi komputer. Pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai desain kemasan. Ya, sebelum kita membuat desain kemasan yang baik, kita perlu mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada di desain kemasan. Sebelumnya, marilah kita pelajari bersama dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Baik, dalam mendesain kemasan, kita perlu mengetahui elemen-elemen yang ada dalam kemasan, ya. Ini perlu diketahui utamanya bagi desainer kemasan. Pengetahuan tersebut ya berkaitan dengan pengelolaan baik itu elemen verbal, elemen visual maupun invisible elemen. Jadi elemen yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Oke, semua elemen tersebut itu merupakan elemen desain kemasan yang akan atau yang ada dalam peraturan pemerintah disebut sebagai label. Apa itu label? Label itu harus memenuhi yang pertama adalah sebagai fungsi identitas, fungsi pemasaran, fungsi legalitas. Nah, ini yang penting, fungsi legalitas. Jadi label itu kalau kita lihat sebagai legalitas suatu produk ya. Oke. Kemudian label itu harus ditulis dalam bahasa Indonesia ya yang baku yang jelas ya. Paling sedikit ada mencantumkan keterangan tentang nama produk, kemudian daftar bahan atau komposisi bahannya, berat besi neto ya, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau perusahaannya, nama PT-nya. Kemudian halal bagi yang mempersyaratkan. Nah, ini karena kita tinggal di mayoritas muslim, maka halal ini juga perlu ya. Biasanya halal mengeluarkan itu dari MUI. Kemudian ada tanggal dan kode produksi, tanggal kedaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Ini menurut PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Baik, berikutnya adalah elemen-elemen label atau komponen-komponen yang ada dalam label. Yang pertama, tentu ya, pasti ini adalah brand name, logo atau merek dagang ya. Jadi brand name ini bisa jadi nama produsen ya, lengkap dengan logo perusahaannya. Biasanya kalau di depan kemasan itu agak besar ya, kalau di belakang kemasan itu ukurannya lebih kecil. Berikutnya adalah nama produk atau nama produk. Nah, ini secara visual didesain dengan tipografi yang menarik. Tipografi itu tata letak font, bisa jadi jenis fontnya ya, ukurannya, besarnya, kemudian warnanya yang kontras, jangan sampai warnanya mirip dengan warna background. Jadi harus kontras. Jadi harus ditonjolkan nama produknya ini ya. Oke. Kalau pada sisi kemasan yang lain itu ditampilkan dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, kemudian kategori produk. Oke, kategori produk ya. Bisa juga disebut dengan spesifikasi produk. Jadi ada keterangan tambahan di bawahnya nama produk. Biasanya tulisannya lebih kecil ya. Jangan sampai kategorinya tulisannya lebih besar daripada nama produknya. Kemudian ilustrasi. Ya, ilustrasi ini merupakan gambaran dari isi produknya seperti apa, ya. Nanti bisa berupa foto, kemudian gambar bitmap maupun gambar vektor. Ini nanti terserah desainernya. Oke ya. Kemudian bahan baku juga boleh ditampilkan. Misalkan bahan bakunya dari beras ya atau dari tepung gandum. Itu bisa. Kemudian perisanya atau esensnya apa? Apa rasa jeruk, rasa stroberi, itu juga bisa ditampilkan. Berikutnya adalah background atau gambar latar ya pada kemasannya. Itu bisa berupa gambar yang solid, berupa motif-motif atau yang lain atau kombinasi ya. Berikutnya adalah label halal
ya, biasanya ada gambarnya halal, kemudian ada tulisannya MUI. Nah, itu dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ya. Penggunaan label halal MUI ini juga harus pas posisinya ya, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil, yang penting bisa terbaca. Biasanya ada di bagian depan bawah kemasan dan pastikan keterbacaannya. Kemudian eh, elemen label berikutnya adalah berat kotor, berat bersih, isi kotor, dan isi bersih. Nah, ini yang penting ya. Penulisan berat kotor, berat bersih, isi kotor, isi bersih pada kemasan produk lokal lebih baik menggunakan istilah berat kotor atau berat bersih, isi kotor atau isi bersih, bukan neto atau bruto ya. Kadang ada masyarakat awam itu yang tidak mengerti ya apa itu neto, apa itu bruto ya. Mungkin lebih paham jika diganti dengan istilah itu tadi ya, berat kotor atau berat bersih. Biasanya peletakannya ada di bagian depan, bagian bawah kemasan. Kalau berat berarti satuannya bisa menggunakan kilogram disingkat kg ya, dan gram disingkat g. Oke, untuk menuliskan produk keripik, granul, bubuk, dan sebagainya ya. Isi bersih kalau volume, misalkan cairan ya pakai satuan liter atau mililiter. Seperti air, minyak, dan lain-lain ya. Nah, ini contoh penulisan yang benar, ini contoh penulisan yang salah ya. Jadi tidak perlu tanda titik ya. Jadi cukup langsung 1000 gram ditulis 1000. Ini juga salah sebenarnya. Harusnya 1000 G ya, bukan GR. Kemudian kalau setengah kilo berarti ditulis berapa? 500 gram. Ini salah nih. Jangan ditulis 1/2 kilogram. Oke ya, ini contoh penulisan isi bersih ya, cairan ya. Seperti ini. Nah, ini untuk yang berat bersih, untuk berat ya. Kalau ini untuk volume ya. Berikutnya adalah identitas produsen dan distributor. Oke, ini penting. Jadi harus dicantumkan supaya ada legalitasnya ya. Untuk produk dalam negeri itu dicantumkan nama dan alamat produsen. Beberapa produk juga mencantumkan kontak layanan konsumen ya. Biasanya di produk susu itu juga ada kontak layanan konsumen. Untuk produk dari luar negeri itu harus ada nama perusahaan yang menjadi importir atau distributor. Oke, biasanya ada di bagian belakang kemasan ya, atau bagian depan, bagian bawah. Nah, baik, selanjutnya adalah komposisi produk. Jadi bahannya apa? Bahan pembuatannya. Oke, biasanya ini untuk produk pangan nih wajib nih ya, disusun dengan ketentuan sebagai berikut. Pencantuman pada kemasan disusun secara berurutan mulai dari bagian yang terbanyak ya sampai ke bagian yang paling sedikit, kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud adalah nama yang lazim digunakan, yaitu nama dagang biasanya ya. Nama bahan yang digunakan pada saat proses produksi hanya dicantumkan apabila bahan tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI. Pada produk pangan dan non-pangan, terkadang ada bahan yang menyebabkan alergi pada sebagian orang sehingga bahan tersebut sebaiknya dicantumkan dalam komposisi. Ya, biasanya di informasi ini ada diletakkan di bagian belakang kemasan ya. Oke. Elemen berikutnya adalah BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi BPOM ini adalah izin tertinggi di Indonesia yang harus dan wajib dimiliki setiap produk obat-obatan ya nih ya. Kosmetik, suplemen makanan, dan jamu yang beredar secara bebas. Jadi harus ada izin dari BPOM. Kemudian ada istilah lain seperti PIRT, MD, ML, dan SP. Apa itu? Oke, kode PIRT ini singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Ini adalah izin produksi untuk produk skala rumahan. Kalau kode MD ini adalah makanan dalam ya.
makanan dalam adalah izin produksi industri besar skala lokal ya. Oke, ini kode PRT, ini kode MD, kemudian kode ML, makanan luar adalah izin produksi industri besar untuk produk yang impor. Baik itu yang langsung, kemasan langsung maupun yang dikemas ulang atau di repack lagi ya. Itu kodenya ML. Kemudian kode SP ini sertifikat penyuluhan. Adalah untuk usaha kecil dengan modal terbatas. Ini yang sudah mengikuti penyuluhan di Dinas Kesehatan tingkat kabupaten atau kota. Elemen berikutnya yaitu informasi nilai gizi. Ini syarat label untuk produk pangan ya dalam kemasan. Nah, isi dari informasi nilai gizi ini meliputi ada takaran saji ya, daftar nutrisi, jumlah kalori, kemudian angka kecukupan gizi (AKG) dalam persen. Oke ya. Kemudian untuk aturan penulisannya ini perlu diperhatikan juga, posisi dan ukuran hurufnya harus jelas dan mudah dibaca. Walaupun kecil, ini harus mudah dibaca, sekurang-kurangnya tinggi 1 mm. Oke. Ada beberapa format yang bisa diikuti jika labelnya itu kecil, kurang dari 30 cm persegi, luasnya ya. Itu bisa seperti ini. Untuk labelnya, jadi kecil sekali. Untuk informasi nilai gizi silakan hubungi nomor berikut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau ukuran kertas atau labelnya lebih dari 100 cm persegi bisa lebih lebar seperti ini, ya. Ada takaran sajinya, nilai kalorinya, daftar nutrisinya, persen AKG-nya juga ada ya. Oke, ini diurutkan dari yang komposisinya paling besar ke paling kecil. Ini daftar nutrisi, vitaminnya, penjelasan singkatnya, dan seterusnya. Kemudian ada format tabular atau horizontal. Kalau yang atas tadi formatnya vertikal, ini formatnya horizontal. Untuk luas label kurang dari 100 cm persegi. Nah, ini seperti ini. Ya, bentuknya. Ini yang horizontal. Oke. Oke, berikutnya format linear. Kalau tadi ada format vertikal, horizontal, sekarang format linear ya. Jadi mengalir seperti ini ya, kayak paragraf ya. Ini untuk luas label yang kurang dari 30 cm persegi. Kemudian untuk produk susu, untuk informasi nilai gizinya, ya ini seperti yang kita lihat ya, kalau produk susu itu panjang ke bawah, gini ya, formatnya vertikal ke bawah. Ya, jadi ada eh, misalkan nih ya, per 100 gramnya berapa, per 100 kilokalorinya berapa, per sajian ini berapa. Ini ada lengkap. Ini untuk informasi nilai gizi pada produk susu. Berikutnya elemen yang tidak kalah penting yaitu kode produksi, kemudian masa kedaluarsa, expired date, dan best before ya. Ini juga penting supaya produk ini batas akhirnya dapat diketahui, batas akhir produk yang aman untuk dikonsumsi. Penulisan best before kedaluarsa ya, tanggal kadaluarsa ya, itu ditampilkan dengan eh, tulisan atau font khusus ya, biasanya seperti di stempel ya atau tinta khusus. Jadi dicap khusus, bukan di print langsung dengan label, biasanya seperti itu. Oke, tanggal kadaluarsa itu pada makanan menunjukkan bahwa produk itu tidak boleh disantap setelah tanggal tersebut. Ya, itu penting ya. Bedanya dengan best before apa nanti. Oke, menurut the Canadian Food Inspection Agency, ada 5 jenis produk makanan yang wajib dilabeli dengan tanggal kadaluarsa. Apa saja? Yaitu susu formula bayi, suplemen gizi, makanan pengganti, makanan untuk diet rendah energi, dan diet cair yang diresepkan. Oke, berikutnya adalah tanggal best before. Tanggal best before ini biasanya pada produk segar ya. Sayur, kemudian ikan ya, daging ya. Selama 90 hari atau kurang. Beberapa makanan mungkin bisa dikonsumsi setelah tanggal best before-nya, tapi tidak menjamin kesegaran produknya. Dan perlu diketahui juga tanggal best before ini tidak berlaku jika kemasan telah dibuka. Oke ya. Tidak, kalau telah dibuka berarti nggak berlaku. Oke. Health Kanada juga mengungkapkan bahwa makanan beku,
ya makanan beku itu tidak berlaku aturan best before-nya. Makanan beku seperti frozen food itu juga ini tidak berlaku menurut Health Canada. Ada beragam cara penulisannya seperti pada gambar di sini ya, bisa di belakang kemasannya, ada di atas tutup atau wadahnya ya, di bagian bawahnya itu juga seperti itu. Biasanya ada hurufnya huruf timbul atau seperti dicap ya, seperti itu. Untuk penulisannya kalau produk lokal ya menggunakan bahasa Indonesia ya, kecuali produk impor mungkin nanti pakai bahasa Inggris. Atau produk untuk diekspor juga harus pakai bahasa Inggris. Oke, ini beberapa contoh penulisannya ya. Sebaiknya dikonsumsi sebelum lah. Nanti di sini akan ada cap stempel expired date-nya atau tanggal kedaluarsanya. Atau bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Atau seperti ini. Nanti tinggal dicoret, dicentang saja gitu ya. Kode tersebut diletakkan pada sisi kemasan yang mudah dikenali. Jangan sampai disembunyikan ya. Jangan sampai ditaruh di dalam kemasan. Itu yang salah. Harus taruh di luar kemasan. Jadi mudah terlihat. Oke, berikutnya adalah barcode atau radio frequency identification, RFID ya. Barcode ini gambar kode seperti ini barcode. Nah, ini barcode. Nanti ada barcode satu dimensi, ada yang dua dimensi. Yang dua dimensi seperti ini. Ini juga disebut juga dengan QR code. Ya. Barcode ini nanti biasanya berisi apa? Ada informasi-informasi tertentu, bisanya seperti nomor produk, nomor seri, nomor registrasi, nomor batch ya, dan seterusnya. Ya, jadi harus ada komponen-komponennya. Ini contohnya peletakan barcode ya pada kemasan. Baik, melanjutkan elemen-elemen yang ada di desain kemasan yaitu cara pengolahan atau penyajian produk ya. Jadi ada beberapa produk tuh yang harus diolah dengan cara tertentu. Ya, misalnya cara membuat mie instan atau cara menyajikan kopi. Ya, itu juga salah satu cara pengolahan. Atau bahkan kalau di obat itu adalah aturan pakai. Ya, aturan pakainya seperti apa untuk dewasa, untuk anak-anak ya. Biasanya dilengkapi dengan kalimat instruksi ya, kalimat perintah dan juga dilengkapi dengan gambar-gambar atau ilustrasi. Baik, berikutnya adalah logo SNI. Ya, logo SNI ini ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Biasanya logo SNI ini ada di produk elektronik, ya, minuman, kemudian obat-obatan, kosmetik itu juga ada kode SNI-nya. Pembubuhan tanda SNI ini harus diletakkan di tempat yang mudah terlihat jelas ya, jangan diletakkan di tempat yang tersembunyi, misalnya di balik kemasan, ya itu tidak boleh. Berikutnya, notifikasi kosmetika BPOM RI. Nah, ini untuk produk kosmetik itu harus ada izin edarnya ya dari BPOM. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada kode-kodenya ya. Ada kode notifikasi, ada kode benua, ya angka. Nah, ini ada contohnya di sini ya. Di sini ada NA. NA ini apa? Ini produk asal, misalnya Asia. Kemudian 18 ini kode negara. 13 ini tahun notifikasi atau tahun produksinya. Nah, berikutnya 12. Ini jenis produk. Kemudian 04380 ini nomor urut registrasinya. Oke, elemen berikutnya simbol dan kode pada kemasan obat-obatan. Nah, ini untuk farmasi. Kenapa kok perlu simbol? Karena untuk menghindari kesalahpahaman dalam aturan pengonsumsiannya. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Misalnya hijau itu untuk obat bebas, biru untuk obat bebas terbatas, warna merah ini K untuk obat keras, kemudian ada obat narkotika dan seterusnya. Misalkan untuk simbolnya untuk jamu, terus ada obat herbal, fitofarmaka dan lain-lain. Ini juga biasanya dicantumkan pada kemasan obat ya. Informasi lain pada kemasan ya ini sering ada ya. Misalkan gambar seperti ini, ada gambar the green dot ya. The green dot seperti ini. The green dot ini simbol yin yang ya. Apa artinya? Artinya ini bahwa produsen yang membuat ini, produknya ini berkontribusi dan bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan, misalnya tempat pengambilan bahan bakunya, limbah pabriknya, serta daur ulang kemasannya.
Kemudian simbol yang kedua ini adalah simbol recycle ya. Jadi artinya bahwa kemasannya ini bisa didaur ulang dan atau ramah lingkungan. Simbol berikutnya yaitu ya ini ada seorang yang membuang sampah pada tempatnya. Artinya ini himbauannya bahwa kalau kemasannya sudah dipakai habis silakan dibuang ke tempat sampah. Baik, simbol berikutnya yaitu simbol kelinci melompat ya. Nah, ini ada simbol kelinci atau leaping rabbit atau cruelty free ya. Di sini menunjukkan bahwa produk kosmetik ya, ini untuk produk kosmetik ini tidak menggunakan atau tidak mengandung unsur hewani atau tidak diuji coba pada hewan. Biasanya ini pada produk kecantikan yang berlabel vegan ya. Oke. Kemudian ada simbol UVA, artinya bahwa produk tersebut ini dapat meningkatkan proteksi terhadap ultraviolet tipe A, ya, sehingga melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Biasanya pada produk kosmetik tabir surya. Oke, berikutnya ada simbol seperti buku di sini ya, simbol seperti buku. Simbol ini menyatakan bahwa informasi tentang bahan-bahan yang terkandung dalam produk tidak bisa dicantumkan dalam kemasan secara langsung. Jadi, konsumen harus mencari tahu melalui brosur atau kertas kecil yang ada di dalam kemasan produk kecantikan. Oke ya. Berikutnya simbol E-mark ya, simbol E-mark. Apa simbol E-mark itu? Nah, simbol E-mark di sini adalah simbol yang menyatakan jaminan bahwa isi atau volumenya itu sesuai dengan sistem atau regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Ya, ini jadi untuk produk-produk yang dipasarkan di Uni Eropa itu pakai simbol seperti ini. Kemudian simbol KAN ya. Ini atau logo ini dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional ya. Tidak untuk digunakan pada kemasan primer dan sekunder. Biasanya kalau sudah ada logonya seperti ini sudah memenuhi standar dari Komite Akreditasi Nasional. Simbol berikutnya sama seperti yang di atas yaitu cruelty free ya ini. Ya, seperti gambar kelinci. Kalau tadi gambar kelinci melompat, ini gambar kelincinya telinganya membentuk hati ya. Nah, ini menunjukkan jaminan bahwa produk kecantikan ini tidak melakukan percobaan pada saat eh, hewan ya, pada saat produksinya. Berikutnya adalah simbol api. Nah, menunjukkan bahwa produknya itu dapat menyebabkan kebakaran atau mudah terbakar. Biasanya pada produk-produk atau kemasan yang mengandung cat semprot, hairspray, ya, atau mengandung bahan-bahan yang mudah terbakar seperti spiritus dan lain-lain. Berikutnya adalah simbol ROHS ya, yang mana singkatan dari Restriction of Hazardous Substance ya. Berarti pada label ini mengandung makna bahwa produknya ini biasanya pada produk elektronik dan listrik seperti pada baterai juga menunjukkan bahwa produknya ini mengandung bahan-bahan yang telah lolos uji kandungan bahan berbahaya. Berikutnya simbol CE atau Conformate European ya. Ini juga untuk produk-produk yang dipasarkan di Uni Eropa. Kemudian simbol lagi ada tulisan 6M, 12M, 24M. M di sini adalah bulan. Biasanya pada kemasan kosmetik atau make up ya, menunjukkan bahwa rentang pemakaian yang aman. Ya setelah kemasannya dibuka. Misalkan 6M berarti aman dipakai 6 bulan setelah kemasannya dibuka. Dan juga ada simbol-simbol lain biasanya pada kotak kardus atau karton ya. Misalkan yang ini jangan sampai kena air atau hujan. Misalkan ini misalkan glassware ya. Ini untuk aturan penumpukan kardus dan lain sebagainya. Untuk kemasan plastik biasanya ada simbol segitiga seperti ini ya, ada PTE, HDPE, LDPE. Ini adalah biasanya lazim pada kemasan-kemasan yang terbuat dari resin atau plastik ya. Dan biasanya kalau ada simbol ini bisa didaur ulang. Nah, oke. Kemudian ada simbol ISO. Nah, ini simbol ISO ini adalah standar internasional yang mengarahkan
dan mengontrol organisasi untuk mencapai tujuannya. Ini dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. Ya. Lembaga atau organisasi yang memperoleh simbol ISO ini berarti telah terakreditasi dan mendapatkan pengakuan dari pihak ISO. Dan berikutnya ada simbol EcoCert ya, menunjukkan bahwa 95% formulanya berasal dari bahan alam atau bahan natural. Jika di bawah logo EcoCert terdapat kata organik kosmetik, maka 90% bahan itu berasal dari tanaman organik dan seterusnya. Oke, di sini adalah contoh layout ya, penempatan simbol-simbol pada kemasan kosmetik, obat-obatan ya, seperti ini. Layoutnya disusun dari atas ke bawah atau menyamping ya, berbarengan dengan barcode ya. Dan juga ada beberapa kemasan itu menyantumkan informasi yang berkaitan dengan himbauan atau perilaku, misalkan adab makan yang baik, ya, manfaat mengkonsumsi produk, alternatif lain, pengonsumsian produk dan lain-lain. Selain itu juga ada di beberapa label bahan pangan ya atau makanan itu terdapat ciri khas ya, produk khas suatu daerah atau ada slogannya. Misalnya di sini ya, produk dari Malang Strudel. Ini contohnya belum ke Malang, kalau belum ke Malang Strudel. Kemudian informasi-informasi yang lain tentang penyimpanan ya bisa ditambahkan. Oke, misalnya ada juga eh, alamat ya, misalkan cabang misalkan cabang dari outletnya ada di mana saja, ini juga bisa ditambahkan pada label kemasan. Oke ya, baik, demikianlah materi mengenai komponen-komponen dalam desain kemasan atau label. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.